Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Orang kaya dalam Injil hari ini adalah seorang pria yang baik, kualitas baiknya berlimpah. Bagaimanapun dia seorang yang patuh. Dia tidak meminta untuk dibebaskan dari neraka. Dia hanya meminta setetes air untuk memuaskan dahaganya. Dan ketika dia tidak bisa mendapatkan bantuan, dia memohon untuk utusan khusus dengan harapan menyelamatkan saudara-saudaranya dari nasib yang sama. Setidaknya dia memikirkan kesejahteraan orang lain. Namun saudara-saudari, semua kebaikan itu tidak menyelamatkannya dari hukuman abadi. Apakah kita pernah berpikir bahwa menjadi orang yang baik saja akan membawa kita ke surga? Mungkinkah kita menggunakan standar kita untuk menilai kelayakan kita daripada menggunakan standar Tuhan? Saudara-saudari, orang kaya itu sepertinya tidak pernah diganggu oleh Lazarus. Beberapa orang akan dengan cepat menyuruh pembantunya untuk mengusir pengemis itu. Tapi bukan karena kekayaannya, tetapi dia sengaja meninggalkan pengemis itu sendirian. Disitulah orang kaya itu berbuat salah. Dia mengalami dosa kelalaian. Orang kaya kehilangan jiwanya bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena apa yang gagal ia lakukan. Saudara-saudari, apakah kita jauh lebih baik? Apakah ada seseorang yang membutuhkan diri kita tetapi kita abaikan? Orang kaya yang sekarang dikutuk menunjukkan kepedulian terhadap 5 saudara laki-lakinya.
Mereka mungkin menjalaninya hal yang sama dengan dirinya. Perhatian orang kaya terhadap saudara-saudaranya adalah baik, tetapi waktunya terlambat. Kalau saja dia menunjukkan kepedulian terhadap jiwa saudara-saudaranya ketika dia masih hidup, maka dia mungkin telah membuat hal yang positif. Merawat anggota, membantu mereka mencapai surga adalah hal paling penuh kasih yang dapat kita lakukan untuk mereka, anggota keluarga kita. Segala sesuatu yang lain tidak akan ada artinya jika perilaku kita mencegah orang lain mencapai keselamatan. Apakah kita berdoa secara teratur bagi anggota keluarga kita? Apakah kita mencoba membantu orang lain untuk bertumbuh dalam iman mereka? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.